So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas soal teks berita tentunya di kelas 8. Apa yang akan kita bahas? Baik, yang pertama ada mengurutkan penggalan berita menjadi teks berita yang baik. Jadi nanti ada berita tetapi belum secara runut ya, belum tersusun secara baik ya. Yang kedua, menyunting berita, berarti sudah ada berita tetapi kita harus menyunting menjadi baik, entah itu kalimatnya menjadi efektif, katanya kurang baku, atau mungkin tanda baca atau ejaan yang kurang benar, maka kita menjadikan berita itu menjadi baik. Kita lanjutkan ya, bagaimana caranya? Baik, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, kita sebelum membahas tentang permasalahan kedua tadi, kita harus belajar juga sebentar saja ya untuk menulis teks berita dan menyunting teks berita. Apa itu menulis teks berita menjadi susunan yang baik dan bagaimana caranya? Jadi menulis teks berita itu ada berita kita tulis ya, ada berita kita tulis menjadi susunan yang baik. Jadi belum tersusun secara baik ya, kita tinggal mengurutkan lagi. Baik, yang pertama apa? Menentukan sumber berita. Jadi nanti yang di atas setelah judul itu pasti ada namanya sumber berita. Contoh sumber berita itu ada misalkan Kompas 1 Agustus 2021 misalkan. Nah, itu ada sumber berita, maka itu harus diletakkan di awal. Jika diletakkan di tengah atau di bawah, kemungkinan besar itu kurang pas, maka kita rubah susunannya di depan atau di awal. Setelah itu yang kedua apa? Mencatat fakta-fakta yang berpola adik Simba. Ini apa Pak adik Simba? Kalau kemarin saya menjelaskan tentang 5W1H ya, what, kemudian who, kemudian when, kemudian apa lagi? Where, why, dan satu how. 5W1H. Kalau ini adik Simba. A-nya di sini adalah apa. Nah, apa ya, ini dalam bahasa Indonesia. Kalau kemarin kan 5W1 dalam bahasa Inggris what. D-nya apa D? D-nya adalah di mana. Nah, ini ya. Biar kita tambah jelas dan tambah mantap ya dalam belajar. Di mana ya. Kemudian yang K apa? Apa? Ada yang tahu? Kapan. Ya, betul. Kapan. Apa, di mana, kapan. Kemudian S-nya apa? Apa? Siapa. Nah, siapa? Berarti ada nama orang ya nanti ya, siapa. Kemudian siapa apa? M. M apa? Mengapa. Mengapa berarti alasan ya. Mengapa seperti penjelasan kemarin. Mengapa? Karena alasan. Sebabnya. Nah, yang akibatnya adalah bagaimana sebab dan proses keadaan itu, maaf, akibat proses keadaan itu bagaimana. Kalau sebabnya adalah mengapa tadi ya, bagaimana. Baik, jadi kita menggunakan 5W1H sama dengan adik Simba itu. Baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan catatan dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Jadi nanti kalau ada bacaan yang kalian disuruh untuk mengurutkan, jadi setelah sumber berita, bawahnya berarti yang mengandung 5W1H atau adik Simba. Setelah itu nanti cari paragraf yang penting dulu, baru yang paling belakang, dan paling belakang terakhir adalah yang kurang penting. Jadi mengerti? Jadi ada judul, jelas ada sumber, ada 5W1H, kemudian penting diikuti yang kurang penting. Itu cara untuk menyusun berita menjadi berita yang baik atau mengurutkan ya. Itu baik, kita lanjutkan. Sekarang yang menyunting teks berita. Menyunting itu yang bagaimana? Nah, menyunting itu kalau kalian pernah dengar adalah apa? Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit. Berarti sudah diedit ya.
Jadi kalau menyunting ini sudah diedit ya, sudah disunting atau disiapkan secara benar. Kemungkinan kenapa perlu diedit, karena dari tulisannya kurang benar, tanda bacanya kurang benar, atau katanya tidak baku seperti yang penjelasan pelajaran sebelumnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menentukan kebenaran isi berita. Jadi berita ini harus benar. Jika tidak benar jangan ya, yang benar yang ditulis. Yang kedua, adanya komponen adik simba. Jelas tadi 5W 1H. Nah, 5W plus 1H. Nah, itu dicari nanti. Nah, kemudian yang ketiga, struktur penyusunan dari yang penting ke yang kurang penting. Jadi jangan sampai nanti yang kurang penting didahulukan baru yang penting salah. Nah, jadi mengedit itu juga atau menyunting juga harus menentukan 5W 1H-nya, kemudian benaran isinya juga. Kemudian harus diurutkan dari penting dulu ke yang kurang penting. Tadi jadi langkah yang menyunting sama diawali dengan langkah menyusun berita yang benar dulu. Kalau sudah benar kita baru menyunting. Baik, yang keempat, nah ini adalah penggunaan bahasa harus efektif, baku, ejaan dan tanda baca yang benar. Harus baku, seperti fotokopi, yang betul adalah fotokopi ya. Kemudian kata-kata yang kurang benar ejaannya ya, apotek, apotik ya. Yang betul apa? Apotek ya, karena ada apoteker, bukan tidak adanya apotiker ya. Jadwal bukan jadwal ya, itu. Jadi 4 item ini digunakan untuk menyunting teks berita. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini. Baik. Nah, di sini ada 10 kalimat ya, ada 10 kalimat di sini. 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalian disuruh untuk merunutkan berita berikut menjadi teks berita yang baik. Nah, ini. Tadi langkahnya apa? Harus ada sumber berita. Nah, ini 1 sampai 10 yang menjadikan sumber berita yang mana dulu? Kamu cek. Nah, sumber berita mana? Nomor 3, Suara Jawa Tengah. Berarti ini nomor 1. Nah, gitu caranya. Nah, gitu ya. Jadi, Suara Jawa Tengah ID, angin puting beliung menerjang 2 kelurahan di Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat 26 Februari 2021. Nah, ini namanya sumber. Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. 1. Bisa dipahami? Kemudian cari 5W 1H. Ya, 5W 1H, konjungsinya harus runut. Ya, konjungsinya harus runut. Ya, bagaimana? Coba dibaca sebentar ya. Silakan. Baik, ya. Jadi kita mencari yang ada hubungannya dengan nomor 3 ini yang kita ambil di nomor 1. Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Kemudian apa? Bencana alam tersebut. Nah, 5W 1H kita cari ya. Berarti nomor berapa? Nomor 5. Bencana alam tersebut terjadi sekitar pukul 4 di Kelurahan Margadana dan Kalinyamat Kulon. Angin kencang langsung memporak-porandakan atap-atap rumah warga yang ada di 2 wilayah itu. Berarti ini ya berapa? Nomor 2. Nah, gitu 5W 1H. Lanjut yang ketiga yang mana? Nomor 1 ya, ini nomor 3 ya. Selain merusak rumah-rumah warga, kencangnya angin juga menumbangkan sejumlah pohon yang berada di sekitar pemukiman dan memutus jaringan listrik. Nah, ini ya. Itu 5W 1H-nya. Jadi akibat yang ditimbulkan ya. Jadi apa? How ya. Apakah harus urut 5W 1H, Pak? Tidak. Nah, tidak harus urut, tapi yang pertama itu pasti what ya, ingat what. Setelah itu tidak harus urut ya, perhatikan ya. Baik, setelah nomor 3 apa nomor 4? Nomor yang keempat apa? Nomor 4. Nomor 10 ya, nomor 4.
Ketua RT 6 RW 6 Kelurahan Kalinyamat Kulon Endang ya, namanya Bu Endang ini 45 mengatakan angin terjadi setelah turun hujan deras. Berarti siapa ya? Endang usianya 45 tahun ya. Satu nomor 5 apa? Yang mana? 5. Nah, ini adalah ucapannya Bu Endang yang mana? Oh, ini nomor 5. Tanda petik adalah kalimat langsung. Berarti ucapannya siapa? Bu Endang. Ini kan membahas Bu Endang. Maka kelanjutannya pasti Bu Endang. Nah, gitu ya. Jadi urut ya, kronologis ya. Setelah itu apa? Ada lagi menurut Endang. Nah, ini urutannya. Ada hubungannya. Berarti berapa? Nomor 6. Apakah ada lagi yang Bu Endang? Kita lanjutkan. Nomor 7 yang mana? Oh, ini berdasarkan data. Tadi data-data ya. Nomor 7. Nah, kemudian dari urut yang penting ke yang kurang penting. Nomor 8-nya mana? Nah, setelah ini ada ini ada kan PMI ya. Ada terdiri 81 rumah di 5 RW di Kelurahan Margadana, 44 rumah di 2 RW di Kelurahan Kalinyamat Kulon. 8-nya adalah nomor 4. Ya. Kapolsek Margana Kompol I Ketut langsung mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka. Gimana juga ini ya. Kemudian 9 apa? Nah, setelah ini berarti apa? Mengatakan berarti apa? Kalimatnya dia mana? Berarti nomor mana? Ini ya 9. Jadi setelah mengatakan ini itu ada kalimat langsung yang dikatakan oleh Kompol I Ketut Lanus. Mana ini? Ini. Sama dengan tadi. Dari yang diucapkan Bu Endang, ucapannya ada. Nah, ini setelah. Sama ini Ketut Lanus mengatakan ucapannya yang mana? Hanya kerugian. Jadi pahami ya. Jadi urut atau kronologis. Jelas yang terakhir adalah 10 nomor 7. Nah, jadi pahami? Nah, jadi urut atau kronologis. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana? Nah, ini penulisannya seperti ini, langsung ditulis yang betul tadi ya, sudah saya sampaikan urutan yang benar seperti ini. Jadi yang paling pertama nanti kalau ada judul-judul di sini ada sumber, kemudian 5W 1H, kemudian dari yang penting ke yang kurang penting. Bisa dipahami ya, nanti bisa dibaca ya. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya, menyunting. Nah, ini ada soal menyunting. Nah, jelas kalau sudah ada bacaan seperti ini, kamu ceknya, yang kamu cek adalah tanda baca, ejaan, kemudian kata baku yang kurang pas, kemudian efektif kalimat. Efektif itu mungkin kalimatnya berlebihan. Contoh, banyak membaca, maju ke depan, harusnya apa? Ke depan. Para bapak-bapak, harusnya bapak-bapak. Nah, itu kurang efektif. Jadi kurang efektif karena kesalahan-kesalahan penggunaan kata-kata yang mubazir atau mungkin tidak pas. Para tamu sudah pada hadir. Nah, itu kan nggak pas. Nah, itu yang kamu cek dulu ya. Nah, itu jadi kata-katanya cek dulu ya, efektif atau tidak itu ya. Jadi kebenaran isi diceritakan atau dicek, kemudian 5W 1H-nya adakah, kemudian struktur penyusunan dari yang penting ke yang kurang penting itu dicek. Jadi yang saya ulangi lagi, dari ada kebenaran berita, kemudian adik Simba tadi 5W 1H-nya, kemudian dari yang penting ke kurang penting, baru kamu ngecek yang keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaannya kurang benar, apapun tanda bacanya yang kurang pas. Itu kamu cek ya, ini dicek dulu ya. Nah, ini dicek. Tanda bacanya harusnya ini titik tulis koma, harusnya koma ditulis titik, atau mungkin harus setelah titik ada hurufnya kapital. Maka di sini J-nya kecil. Ini saya beri contoh, ini J-nya kecil. Ini kan kurang pas ya. Harusnya bagaimana? Harusnya kapital awal dari kalimat. Ini setelah titik apa? B. B-nya harus apa? Kapital, ya kan? Ini setelah titik apa? Harusnya ya kan? Ini contoh kecilnya, ini titik, harusnya apa? Kapital. Dan seterusnya. Nah, ini coy. Itu soalnya. Kita simak jawaban hanya seperti ini. Ya, bisa dipahami. Nanti coba setelah kalian mempelajari apa yang saya jelaskan ini,
Silahkan nanti dibandingkan antara hasil syutingan ini ya, syutingan ini dengan soal tadi, mana perbedaannya. Ini jelas ini, J-nya tadi kecil. Nah, setelah titik harusnya apa? B, B-nya kapital. Tadi kecil. Itu tentang penulisan huruf. So many pieces all back together now. What's your vision?